Di sini aku ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang kesetaraan gender dalam Islam. Sebelum ke pembahasan, di sini aku ingin menjelaskan dulu tentang definisi dari kesetaraan gender itu sendiri. Kesetaraan gender bukan berarti apa yang bisa dilakukan perempuan bisa dilakukan oleh laki-laki. Kesetaraan di sini bukan tentang peran, tetapi setara di sini adalah tentang hak dari manusia itu sendiri, bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama. Memang di masa sekarang perempuan telah mendapatkan haknya secara penuh, hak untuk berpendidikan, hak untuk berilmu, hak untuk dihargai. Tetapi di balik itu ada sejarah kelam dan tragis yang terjadi. Yang kita akan mulai adalah sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu di zaman jahiliyah, di mana sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, di situ diskriminasi terhadap perempuan sangatlah keras. Ini dibuktikan dengan surat At-Takwir ayat 8 dan 9 yang berbunyi, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Mereka kafir Quraisy mengkubur bayi perempuan hidup-hidup karena merasa malu jika memiliki anak perempuan, karena tidak bisa untuk maju ke medan perang. Tetapi setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat berupa Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, ini merombak semua tradisi, budaya, dan pola pikir kaum kafir Quraisy pada saat itu, terutama tentang bagaimana cara memandang laki-laki terhadap perempuan. Ini dibuktikan dengan turunnya surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ayat ini seperti tombak-tombak yang menusuk jantung-jantung orang kafir Quraisy, yang dimana pada saat itu mereka sangat menyanjung tentang ras, suku mereka, dan keturunan serta gender. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa semua manusia itu setara. Ini seperti merombak-rombak pola pikir dari kaum Quraisy itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap bahwa semua manusia, entah itu kaya, entah itu miskin, entah perempuan, entah laki-laki, entah dia dari keturunan yang baik, entah dia dari keturunan yang biasa aja, semuanya setara. Yang membedakan hanya satu, yaitu iman dan takwa dari mereka itu. Semakin tinggi iman, maka semakin tinggi derajat di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini merubah pemikiran dari masyarakat pada era itu secara perlahan. Dibuktikan dengan peran besar dari kaum wanita, khususnya istri dari Nabi itu sendiri, yaitu Siti Khadijah sebagai pengusaha yang sukses, dan Siti Aisyah termasuk perawi paling banyak, salah satu terbanyak dalam Islam. Seiring dengan kemudahan berkomunikasi dan berbagi informasi di era digital seperti sekarang, banyak ancaman baru yang perlu diwaspadai, di antaranya yaitu kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Apa itu KBGO? KBGO adalah tindakan kekerasan, ancaman, atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital kepada seseorang karena identitas gender atau identitas seksualnya. Bentuknya beragam, mulai dari perundungan atau cyberbullying, cybergrooming, yaitu manipulasi yang berakhir pada pelecehan, doxing, yaitu penyebaran informasi pribadi tanpa izin, menguntit atau stalking online, dan melakukan penyebaran hingga pemalsuan berupa foto atau video pribadi tanpa persetujuan korban. Dampaknya mulai dari gangguan psikologis, rasa takut bersosialisasi, hingga kehilangan rasa aman di dunia digital. Ada beberapa cara menyikapi KBGO.
seperti mendokumentasikan semua hal yang dilakukan pelaku pada diri atau orang lain secara detail, pantau dan nilai situasi, serta hubungi bantuan agar dapat dilaporkan kepada pihak berwenang. Maka dari itu, edukasi dan kesadaran adalah fondasi utama untuk mencegah dan melawan KBGO, seperti memahami tentang hak digital, privasi, dan pentingnya etika dalam berinternet.